Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita dan ibadah rangkaian ibadah salat subuh yang sudah kita lakukan tadi diterima Allah sebagai amal saleh. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Pada pagi kini kaji kita hadis yang ke-817 ya. Halaman 348. Wa anhu, bismillahirrahmanirrahim, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah manistaro ta'aman, manistaro ta'aman fala yabi'hu hatta yaktala. Manistaro ta'aman fala yabi'hu hatta yaktala. Sampaikan oleh Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Manishtara ta'aman, sia saja yang membeli makanan, maka jangan ia jual sebelum ia terima takarannya, sukatannya, atau ukurannya yang jelaskan. Itu satu kejadian Nabi Hawa, Nabi melarang membeli satu makanan, maka janganlah ya manishtara ta'aman, sia yang membeli satu makanan janyo menjualnya balik sebelum barang itu nyotarimo berdasarkan sukatannya. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, hadis ko menunjukkan ndak boleh membeli barang yang baru dibelinya kecuali setelah penjual menyerahkan barang jualannya dengan ukuran yang jelas dan telah sempurnakan. Jadi sampai sempurna jual belinya serah terimakan. Ya, jadi kalau membeli sesuatu, orang yang membeli makanan tidak boleh menjualnya balik sampai sempurna barang tu nyotarimo dengan ukuran yang jelas, sukatan yang jelas, baru nyo bisa nyo jual balik. Kalau barangko lah nyo tarimo
dengan ukuran dan sesuai dengan janji kesepakatan sebelumnya. Amakuiku Bapak dan Ibu-ibu, hadis yang menjelaskan jadi transaksi jual beli itu betul-betul dibolehkan, menjual barang tu balik, memindahkan hak dari seseorang ke lain sehingga inyo membelinya. Dalam hadis lain Bapak dan Ibu-ibu dijelaskan, kata Nabi SAW, man ibta'a ta'aman, sia yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka jangan dia menjualnya kembali di tempat pembelian sampai sempurna, memenuhi secara sempurna. Ya kan? Kan ada orang kadang-kadang yang beli sesuatu, alun tiba di tangannya lanyu jual ke orang balik kan. Ya kan? Contohnya beli godok misalkan, padang luar. Di orang nananu tanya lo, bara beli lama banayo, labis, apa di mana kau? Kecuali inyolah sempurna memiliki barang itu kan. Sampai baitu di agama menjaga aturan perpindahan hak itu. Kan perpindahan hak tuh. Ya kan? Karena ketika orang sudah menjual, maka secara sempurna itu berpindah menjadi milik orang lain. Atau yang disampaikan di Nabi di hadis 817, iko manishtara ta'aman fala yabi'hu, sianan menjual belikan makanan, maka janganlah ia menjual sebelum ditarimo yaktalu, sukatan ukuran. Maknanya samparono jual belinya serah terimakan. Iku Bapak dan Ibu-ibu dalam rangka menjaga perasaan pembeli dan penjual. Yang kedua dalam rangka menjaga perpindahan hak tadi. Karena jamaah rahimakumullah, kalau seandainya itu terjadi, maka memungkinkan perasaan penjual dan pembeli itu bisa rusak, padahal barang berpindah kepemilikannya. Jadi ketika tidak jalih ukurannya, misalkan tidak jalih ukurannya maka memungkinkan timbulnya 16 kan. Jalan 816. Naha Rasul an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Nabi melarang orang menjual beli dengan lemparan batu, dan Nabi juga melarang jual beli gharar. Anan gharar tu di catatan kaki di terjemahan jual beli yang belum tentu harganya, tu gharar kan. Bawa balik kursi kopiti serigala itu. Nah, rupanya lu jaleh nih, wakatunya lu jaleh, tampaknya ndak jaleh, haragonya ndak jaleh. Samo menjual balik kucing lam karuang cewek. Itu namanya jual beli gharar. Ada potensi tipuan, kan? Kenapa potensi tipuannya ada? Karena memang orang yang menjual, orang yang membeli tidak tahu persis barang yang nyobeli itu kan. Dan iko tidak dibolehkan di agama awak. Salah satu penjelasan hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah, hadis iko manistara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktala. Jan ado orang nan membeli makanan sehingga tahu persis ukurannya. Baik, kita lanjutkan hadis 818. Poinnya itu.
Jadi tidak boleh menjual barang yang belum tidak sempurna dia, yang memungkinkan timbul terjadi penipuan atau ghararnya. Wa anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Dari Ibnu Umar, ya. Wa anhu naha Rasulullah an bai'atan fi bai'atin. Nabi Rasul melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Nabi melarang dalam satu transaksi. Rasul larang dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Kan dalam catatan kaki coba belian, seorang berkata kepada pembeli, kalau tuan mau beli barang ini, tuan mesti beli juga barang B. Jika tidak, saya tak mau jual. Itu namanya jual beli kawin, katanya sendiri. Jadi bahasa Arab jual belinya kan. Ya. Itu salah satu penafsirannya, dikatakan bahwa orang menjual jual beli, tapi jual belinya bersyarat kan. Ya. Kalau baliko mesti beli leko. Padahal kebutuhannya tidak keduanya kan. Tapi dek tak paso beli juga kan. Lepas ibu-ibu muda. Yang penting dalam prakteknya kita temukan ya. Wa anhu, dan darinya naha Rasulullah an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang. Dilarang Nabi melakukan jual beli dua transaksi dalam satu jual beli. Di dua transaksi dilakukan dalam satu jual beli. Ada beberapa penafsiran atau penakwilan makna iko. Ya. Misalkan seorang berkata, saya jual dengan harga 2.000 secara kredit. Tapi kalau kontan cukup 1.000. Maka di antara keduanya yang kamu suka, silahkan kamu ambil. Iko jual beli fasid karena tidak jelas dan menggantungkan keduanya. Aku yang lain. Kalau yang diterjemah niko kita baca tadi, dikatakan seorang berkata ke pembeli, kalau tuan beli rumah harus beli lo sepeda Honda dan kau. Sementara wak ndak butuh doh. Sementara pembeli tak butuh benda itu. Itu di antara penakwilannya. Jadi betul-betul terjauh dari gharar kan. Sampai baitu yang diajarkan, ya kan? Jadi kalau membeli sesuatu ya itu aja kan. Nama dan suku tunang kadiman. Tapi dalam transaksi itu, dalam penakwilannya dikatakan bahwa kalau ada orang yang jual beli seperti itu jual beli tak dibolehkan. Sebabnya awak membeli pembukuan biswa kan, wak beli harilah sore, cek penjual ko, barang ko ada banyak ali. Kalau ibu mau iojo ikan panggang ko, beli lo ayam goreng ko. Kalau ndak ada di, ya, di kayak ada unsur keterpaksaan kan. Kecuali memang wak beli keduanya kan,
Ya kan? Tapi kalau jual beli yang bersyarat seperti itu, itu tadi. Ya, aku jelas hukumnya di ayat di hadis iko, manistara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktala. Sianan membali siaya. Nabi melarang an bai'ain, dari transaksi jual beli. Larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Lah paham tu ya? Tunan pertama tadi, dia bentuknya adalah penakwilan menurut para ulama, jual beli barang tapi bersyarat. Ya kan? Naha an bai'aini fi bai'in. Nabi melarang satu jual beli transaksi dalam dua. Dia dilarang di Nabi kok balanjo awak membeli A misalkan. Dua minimal. Satu penafsirannya membeli A wajib beli B. Sementara si pembeli yang B konyo ndak butuh tu kan. Ya kan? Kecuali memang harus itu. Nyobali sepeda tapi tidak pakai roda, itu tidak. Karena kebutuhan yang nyobeli. Tapi kalau membeli goreng ayam, tambahnya kecil orang penjual, kalau beli ko mesti lo membeli godok misalkan. Nah, boleh. Dan itu dilakukan hari ini. Lakukan hari ini. Ya, itu satu. Penakwilan kedua, Bapak dan Ibu-ibu, maknanya adalah satu barang, misalkan jual beli Honda. Kalau beli cash 10 juta. Kalau beli kredit 15 juta. Berdasarkan hadis iko, menurut As-San'ani, pensyarah Bulughul Maram katakan iko termasuk yang yang dilarang oleh Nabi. Ya gini itu kan, ibu-ibu beli pariwa cash 100.000, kalau kredit 150.000, itu dilarang. Rasailah nama dosa selalu. Jangan ulangi juga. Tak satu dia yang kada. Dia lah nak pariwa kan. Itu yang dijelaskan oleh As-San'ani bahwa dalam hadis iko jelas kalimatnya seperti disebutkan Nabi itu. Ya. Coba dilihat sambungkan dengan hadis di bawahnya, li Abi Daud man ba'a bai'atai fi bai'atin falahu au ka subuh. Sia jual beli, sia yang jual dua jualan dalam satu jualan, maka yang jadi hak baginya ialah harga yang kurang, atau ia termasuk dalam perbuatan riba kan. Sebab itu kecil Nabi Ahmad, ya kan. Jadi dari penakwilannya adalah yang pertama dalam syarahnya itu dijelaskan ada dua penakwilannya. Pertama, orang berkata kalau ambo jual budakku kepada engkau, kamu jual kudamu kepada. Kau jual beli bersyarat lagi yang lain. Jadi ada itu ya ibu. Jadi kalau engkau jual yang
Dan ketika ada yang memahaminya begitu, kalau kamu jual kuda kamu, maka ambo engkau harus jual kamu kambingmu misalkan. Jadi jual beli bersyarat. Yang dilarang kalau kita lihat ke macam tiga macam penakwilan iko kepada ibu-ibu, awak kalau menjual lapihkan haknya. Mana kau jual ya jual memang lah. Tak perlu ditambah syarat tambahan kan. Kan lu baik syarat tambahan kan. Ada perlu itu. Kenapa pada ini? Karena awak menjual barang. Maka dari itu berdasarkan hadis iko betul-betul nan kawak. Iko bagi awak nan menggalih itu loh. Ya kan? Karena maka benarlah kata Nabi seperti selalu betul ingatkan, saya bersama dengan pedagang yang jujur, pedagang modeko nanti di surga, berdampingan dengan Nabi. Sadiqul amin, jujur terpercayakan. Makanya bara banyak orang kini kadang-kadang menjual barang amuah magiah kwitansi kosong kan. Ya kan? Bali ko pupuk segi ko. Tu dia tu kwitansi kosong kan. Bara kadisinya banyak mas. Itu nanti terjadi kadang-kadang yang penyimpangan-penyimpangan itu. Ya kan? Jangankan itu di agama awak menjual barang cash kredit saya masalahkan. Ya kan? Beli HP kalau kontan 5 juta. Kalau kredit belinya. Ba caranya kalau awak mau itu di bank kan mau itu caranya tu. Kan banyak mau itu di bank kan. Nah, ya kan? Caranya maka langsung saja jual beli tak ada akadnya dua. Akadnya cie saja. Ambo beli ikokoha kabang sekiko. Sekan beli rumah ko bank beli di bank 300 juta. Dijualnya kawa 350 juta dan bayarlah ke bank tu dalam waktu sekian. Bank tak boleh tawarkan kalau cash 320, kalau kredit sampai tuh. Itu tak boleh. Lah, tanyalah. Baik, adik. Ya. Ya. Sama juga. Sebaiknya jangan satu awak mengawas tu. Pilihannya tidak ada yang lain. Oh, ya, berarti kan kalau tiba dewa awak yang menggalih, itu dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan kan. Apa tidak bisa organik ko dia ansu-ansu menjual? Banyak menumpuk barangnya. Tidak butuh itu ya. Sebetulnya pemerintah kalau orangnya tahu agama tidak boleh begitu sebenarnya. Tidak boleh begitu. Kalau awak yang memang itu pilihan dia awak, berarti kan tidak ada pilihan lain itu kan. Kalau tidak awak bali, tidak bisa mengalihkan. Maka tapas hukumnya. Maka dalam keadaan itulah yang awak tagaknya dalam keadaan darurat. Karena tapas hukumnya tak ada pilihan kan. Itu. Tapi tentu awak bisa mensiasati barang yang sudah dibeli itu meskipun tidak seproduktif lain, tapi tentu dia. Ya. Yang lain. Nah. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya. Hadis 820. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'in
wala ribh ma lam yadman wala bai'u ma laisa indak, rawahul khamsah. Ya. Kau bapak dan ibu-ibu, judul awak jual beli, larangan jual beli, meminjam dan menjual serta dua syarat dalam satu transaksi. Ya. Nah, Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yadman wala bai'un ma laisa indak, rawahul khamsah wa sahhahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Akhrajahu, tambah hadis di bawahnya 821. Di bawahnya akhrajahu fi ulumil hadith min riwayati Abi Hanifah wa Abni Umaril madhkur bilafdhin naha an bai'in wa syartin min hadzal wajhi, akhrajahu Tabrani fil Awsati wa huwa gharibun. Apa artinya? Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasul bersabda, tidak dibolehkan meminjam dan menjual dua syarat dalam satu transaksi. Keuntungan yang belum dapat dijamin dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadis, diriwayatkan Abi Hurairah dari Amr dengan lafaz Rasul melarang jual beli dengan syarat. Rasul melarang jual beli dengan satu syarat. Dari jalur ini Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat, dan ini termasuk hadis yang gharib. Bapak dan ibu-ibu, yang disebut oleh hadis itu ada 4 hal yang disebut jual beli yang dengan sifat yang dilarang melakukan jual beli itu. Ana nampak itu 1, meminjam dan menjual, ya, seseorang bermaksud membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harganya karena kredit. Karena nyo tahu hargonyo baitu mahal, lalu diakal-akalinyo meminjamkan harga dari penjual untuk menyegerakan pembayaran sebagai bentuk rekayasa. Dia kakaknya hargonyo kan. Contoh kau nyo beli Honda, beli Honda, kalau cash 10, kalau kredit 5 balik. Bacaronyo diakanyo lah kan, pinjam Honda aku dulu kan. Nggak jual beli dong, diakanyo gua akadnyo salam dulu kan. Jadi mengakal-akali akad, itu tidak dibolehkan tuh. Penjelasan sana ini. Jadi tidak boleh mengakal-akalinya tuh. Ya. Itulah yang disebut dalam hadis di atas, salafun
Nanti jual lo ke siano di. Syaratnya segitu. Itu syaratnya. Nah, kalau itu indak jo jalikan. Ada agama kalau akad ya lapeh begitu saja. Begitu penjelasan Bapak dan Ibu-ibu, itu bentuk akad yang dilarang yang kedua. Yang ketiga dalam hadis itu, wala ribihin ma la yadman. Keuntungan belum dapat dijamin. Apa maknanya? Barang yang belum jadi miliknya atau tidak menjadi miliknya. Ya, yaitu barang karena ghasab, bukan menjadi milik orang yang. Oleh sebab itu jual beli, menjual dan beruntung dengan keuntungan yang tidak jelas itu tak dibolehkan. Di barang nyulun tarimo lain dong ala berjual barang go. Sepertinya alun tarimo barang lain ala berjual balik. Dan jual Tuhan. Barang dua kan kadang lain itu kan. Dun tibo barang ko di anu le ale balinya kan. Tibo sayu aku lah deh. Balinyo ala jual lo ke seno kan. Iya barang mo kadang-kadang tigo kan. Apalagi lah do mahal kan. Ya kan? Itu kan terjadi kini kan. Ya kan? Alun tibo barang ko lah do. Alun di bali orang lah do. Ala di balinya lo celai kan. Ya kan? Dan awak yang kok satu jangan satu lah tu. Tuh. Lama-lama itu balik memang ya kan. Apalagi kalau zaman lado maha kau kan. Apa rabui orang kan. Orang barang kau jalan ni ala tibolo balik ala bandil balik. Itu dilarang di Nabi. Kok karajuan jo karajuan lah piba dosa. Waktu tu main amyang kan. Kadang main tunjuk kan baru kan. Dia beli segitu. Lama beli. Dia beli lo kan. Lima dia tu. Lain. Iya. Iya mana tu. Pokoknya satu kalau nama dia model itu. Karena barang kau hasilnya kau makan kan. Ya kan. Tapi kau lampu 20, 31 ya itu kan makan barang lo kan. Bagi kan nak sekolah kan. Bapak. Tapi jual barang kau dulu. Jual dulu maksudnya tu awak memang jual misalkan tap rusak waktu tap lamu waktu jual 200. Orang yang tap baru misalkan harganya 700. Kamu ada itu. Kau mau jual 200. Selesai kok transaksi cik. Balik kau nombor kan. Boleh. Tapi tidak boleh. Ini kan sama je tu. Tidak boleh orang kecian. Dan jual syaratnya jual lo itu. Itu tak boleh kan. Lapih main kau dulu. Oh rancak lah barang kau balik kau balik. Oh lah dijualnya, lah dibalinya tewak 200. Balik kau 700. Berarti boleh. Itu bukan dua akad. Dua barang, dua akad. Itu boleh. Tapi kalau satu barang, dua akad. Itu nanti tak boleh kan. Bu, iyo. Tep nancak kau 700. Iyo. Mabiti. Biti dan 300. Balilah. Bawalah barang kau. Bisa syaratnya ansua 2 bulan, balinya 1 juta. Itu nak lihat. Tak boleh kan? Kalau dia jahnya syarat gue, kecuali kini dikeciannya, balilah barang gue. Silakanlah balik. Berjual 1 juta. Ambo agih keringanannya membayar dalam waktu 2 bulan. Boleh. Nyoman nolong awak. Tapi bukan karena awak membalinya maha dinayakkannya piti nanti goratu iku ana monyo. Ya kan? Coba ya. Sebab tu. Kalau kaji itu banyak orang kan ya kan? Ya kan?
Kan banyak udah itu kini tuh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang dikandung dalam hadis itu, wala bai'u ma laisa indak. Menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ya, menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, seseorang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, seorang datang kepadamu, hendak membeli barang yang dijual dariku, sedang saya tidak memilikinya, maka aku membelikan dari pasar untuknya. Beliau bersabda, jangan kamu menjual apa yang tidak engkau miliki. Nah, ya. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Sampai baitun Nabi tawakan. Jadi kalau dia barang atau jual beli terlarang itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Yang hadis itu menunjukkan tidak halal seseorang menjual sesuatu sebelum ia memilikinya. Ya kan? Kalau dikembangkan maknanya tentu jelas kan. Sama yang tadi kan. Lado, kok dia teoto je barulah beli kan. Ya kan? Tu bekot tanya lo orang beli lah. Barang beli 80 dia beli 45. Dek kawan ko man desa lo ada beli 90 kan. Paruhal barang kalau jali punya. Itu terjadi kini kan. Lain mereka itu kini. Jadi ya, kabur rasanya kalau seandainya yang model-model itu ya tetap dia. Di kerajaan orang Jawa bagi awak menjelaskan, menyampaikan, mengingatkan bagi awak jauhi yang seperti itu, tidak satu awak. Karena itu barang yang kan kita makan dan kita konsumsi adalah barang-barang yang halal. Allah tiup sangat tujuan dia. Udah merakai gaji awak, amal saleh dia awak. Ternyata berbeda pembahasan awak dengan bab haji. Iko hidup suasananya. Sobok dalam kehidupan awak yang jual beli yang seperti iko karena memang bertemu dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya jadi perhatian bagi awak. Apalagi muamalah itu ibu hukum asalnya boleh kan. Al aslu fil muamalah al-ibahah. Pada pokoknya, pada prinsipnya, semua muamalah itu boleh kan. Illa madallad dalil ala tahrim. Kecuali ada dalil yang melarang. Kalau Allah mau deko, jangan kerajaan juga. Ya. Demikian terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.